transportasi. Nanti kita langsung saya keliling dulu. Oke. Arbelay! Itu ada. My trip. My trip, my adventure. Kita sekarang mau keliling kampung di sini pakai sampale. Lepa. Udah. Mereka menyebut perahu ini Lepa dalam bahasa Bajonya. Sekarang saatnya kami menjelajahi kampung suku Bajo dengan Lepa ini. Berangkat! My trip, my adventure. Alat transportasinya pakai sampah. Jadi mereka kalau mau menangga bisa jalan. Sampah. Awas kaki. Ini emang benar-benar unik, guys. Kami mengelilingi perkampungan suku Bajo sampai melewati kolong rumah mereka kayak gini. Lucu juga ya, ngelihat sesuatu dari bawah. Kehidupan mereka yang ada di tengah laut membuat mereka menggunakan sampan ini sebagai alat transportasi keseharian mereka. Konon katanya, dulu suku Bajo ini dikenal dengan manusia perahu karena mereka hidup di atas perahu di lautan lepas. Wah, nggak kenal daratan mereka. Masyarakat suku Bajo di sini juga ramah-ramah loh. Mereka suka menyambut baik setiap tamu yang datang. Bro, lihat bro. Boleh ngapain bu? Bedak. Enggak, itu apa? Bedak. Oh bedak. Mereka bikin bedak, lo mau lihat gak? Turun. Yuk, lihat mana nih turunnya? Sini. Ini lumayan langsung. Sini loh, nyemplung. Ada tangga nih, ada tangga. Oke. Oh, beras yo. Wah, ini bagus nih. Apa tuh? Jadi dia bikin bedak pakai beras. Berasnya itu ditumbuk, dicampur dengan air ya. Nah, masyarakat suku Bajo ini memang masih suka menggunakan bedak atau sunblock tradisional ala mereka yang terbuat dari beras yang ditumbuk seperti ini. Cara tradisional mereka ini boleh banget kalau pengen dicoba. Ini udah kering nih. Rasa bedaknya yang dingin memang membuat panas matahari nggak terlalu berasa di kulit kita, bro. Apa? Ini fungsinya untuk meredam panas matahari yang bisa menyebabkan kerusakan pada kulit. Tapi gue tahu banget ini bukan omong kosong, karena memang teknologi ini udah dikembangkan untuk membuat kulit lebih halus. Dan ternyata kita sebenarnya udah punya dari zaman dulu, terutama di suku Bajo. Well, mungkin itu yang perlu diperhatikan. Apa yang kita punya mungkin dikembangkan, ya kan? Iya, jadi kalau jadi besar, nanti kemudian dia keluar. Jadi kalau lagi tiba-tiba lo butuh satu buat kayak pelicin muka, ya begini juga udah bisa ya. Sebenarnya gampang, jadi cuman dari beras lo tumbuk, dicampur dengan air, dan itu bisa membuat muka lo lebih halus. Ini kayak masker kayak gini aja. Iya, udah. abis ini muka kita halus, sampai mata-mata hilang semua sama itu. Ini baru laki-laki pendekar. Mereka percaya bahwa bedak yang biasa disebut pupur ini bisa melindungi kulit mereka dari panasnya matahari. Oke, kita sekarang mau lanjut spear fishing sama Lauda. Oke, sudah siap? Oke, Bapak. Moretano. Oke, my trip, my adventure. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk to God, go bang. Eyes on me, I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. Kebiasaan suku Bajo yang menjadikan laut sebagai andalan hidup mereka membuat saya tertarik untuk ikut berburu ikan seperti yang mereka biasa lakukan.
Seperti kata saya tadi, saya akan berburu ikan bersama Lauda di perairan dekat Kampung Bajo sini. Sementara Rikas mencari best spot diving lainnya di Wakatobi. Kemampuan Lauda untuk spearfishing ini nggak perlu diragukan lagi, bro. Lauda bisa menyelam di kedalaman 3 sampai 10 meter selama 2 menit tanpa menggunakan apapun. Saya benar-benar nggak habis pikir, kok bisa ya? Bahkan dulu saat Lauda masih muda, ia pernah melakukan free dive sampai 10 menit lamanya. Itu paru-paru atau apa ya? Kebiasaan hidup masyarakat Bajo mencari ikan di laut membuat mereka terbiasa berlama-lama di bawah laut meskipun tanpa alat bantu nafas apapun. Ini jenis buat cara buat makan malam kita. Dan itulah tadi ikan hasil tangkapan Lauda. Sekarang saatnya saya yang mulai mencari ikan seperti yang Lauda sudah lakukan. Seru! Memang dibutuhkan skill free dive yang gak biasa untuk melakukan spearfishing dengan senjata milik suku Bajo ini. Karena cara pakainya yang agak rumit dan belum terbiasa. Spearfishing dengan senjata ini emang paling pas untuk kamu yang benar-benar mencari ikan di bawah laut. Panahnya yang punya tali yang panjang memudahkan untuk menangkap ikan dari jarak yang agak jauh dari kita. Yap, saya akan mencoba lagi turun ke dalam laut mencari ikan yang belum saya dapatkan. Ya, akhirnya pencarian ikan saya di dalam laut berbuah hasil juga. Ini regal fish. Dia masuk jenis angel fish. Dia termasuk jenis yang banyak di daerah Indonesia Timur. Warnanya memang colorful banget. Gue juga masih bingung nih dagingnya bisa dimakan atau enggak. Nanti kita cek ya. Sekarang kita naikin dulu. Gue sembari ngincer yang lebih besar lagi. Ikan apa ini? Rasanya nggak cukup bro kalau cuma sekali dapat ikannya. Saya mau mencoba lagi peruntungan saya kali ini. Kelihatannya menarik kalau dicoba lagi. Kita lihat.
Siapa sangka bro, saya dikasih double rezeki hari ini oleh Tuhan. Spearfishing ini fix jadi olahraga air yang paling seru untuk dilakukan guys. You should try this. Tentunya dengan alat yang memadai seperti ini, dijamin rasanya menyenangkan. Oke, seru. Hari ini gue udah nangkep 2, si bapak nangkep 3. Wah, gue lagi ngincer yang paling gede untuk menutup hari ini. Udah makan malamnya mantap. Lanjut, baik. Pesona Wakatobi seakan gak ada habisnya untuk dieksplor. Keindahan alam di setiap pulau-pulau kecilnya dan keajaiban bawah laut yang dimiliki pulau ini. Kondisi kekayaan alam bawah lautnya yang jadi surga para penyelam membuat di perairan Wakatobi ini memiliki 40 titik penyelaman terbaik. Oke guys, now it's time for me to show the facts. Mas, jadi ntar lo divingnya di spot di Pulau Tomia ini ya. Nanti spotnya ntar gue kasih tahu. Oke. Tapi kayak badan gue lagi ngaktif gini deh, Yun. Kenapa? Tahu? Wah, kayaknya lo harus banyak istirahat di hotel deh, biar badan lo fit. Soalnya besok masih banyak lokasi yang bagus soalnya. Bentar. Jadi gimana dong? Bentar. Dulu, tenang aja. Nih, lo minum ini deh dulu. Ini. Iya. Ya udah, gue having dulu ya. Nah. Tapi ikutin satu lagi. Satu lagi. Oke, gampang. Oke. Sip. Thank you, Yun. Ya, gue kesana dulu ya, ngurus yang lain dulu. Yaudah. Lo siap-siap dulu ya, oke? Oke bro, sekarang gua mau diving dan kita harus pindah ke kapal yang lebih kecil. Oke. Ayo Pak, mendekat kapalnya. Oke, see you later bro. My trip, my adventure. Sekarang gue dan tim My Trip My Adventure mau diving ke best spot diving lainnya di Wakatobi, yaitu spot Roma. Kalau lu benar-benar beruntung, lu bisa dapetin schooling barakuda yang susah untuk didapetin di sini. But we'll see. Are you ready? Oke bro, sekarang kita ada di spot yang kedua, namanya Roma. Nah, mudah-mudahan kita dapat schooling barakuda. Guys, ready? Oke, My Trip, My Adventure. Bukan Wakatobi namanya kalau kondisi perairan bawah lautnya nggak juara dan indah kayak gini. Nggak heran kalau Wakatobi jadi pemilik kekayaan terumbu karang terbaik di dunia. Lihat aja kondisi terumbu karangnya yang eksotis dan sedap untuk dipandang. Wakatobi juga wilayah yang termasuk dalam segitiga koral bro, yaitu sebuah area di laut tropis yang jadi tempat hidup bagi 500 spesies koral dan karang. Oleh karena itulah, Wakatobi menjadi pusat biota bawah laut yang paling kaya variasinya. Wow, luar biasa ya Wakatobi itu. Belum apa-apa udah ketemu sama schooling black and white snapper ini bro.
Laut Wakatobi ini emang kaya akan schooling fish-nya yang kayak gini, bro. Dan inilah bentuk keberuntungan lain yang kami dapatkan saat ini. Kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan ratusan schooling barakuda. Wow! Ikan barakuda ini emang punya solidaritas yang tinggi nih, bro. Ikan barakuda yang masih kecil akan berschooling atau bergerombol ke dalam ikan barakuda yang lebih besar. Jadi, schooling barakuda ini memberikan perlindungan untuk ikan barakuda yang ukurannya masih kecil. Uniknya, benda-benda yang terang bisa menarik perhatian barakuda ini, bro. Makanya, kalau lo mau diving bersama barakuda ini, jangan pakai perhiasan atau benda terang ya. Bentuk kepalanya yang runcing ini mengarah lawan arus. Inilah menyebabkan schooling barakuda ini tampak bergerak lambat. Kalau lo mau ngedeketin schooling barakuda, dekati mereka dari samping agar mereka nggak pergi. Kalau kita mendekati secara frontal, schooling barakuda ini bisa merasa terganggu dan langsung pergi menjauh, bro. So, gue nggak pernah bosan untuk ngomong. Guys, respect the fishes, bro. Ini jadi best moment ever lainnya buat gue. Setelah gue sempat nemuin schooling Big Eye Trevally, kali ini gue dan tim MTMA dikasih kesempatan lagi untuk bisa lihat langsung schooling barakuda yang jarang banget ada. Thank you God for today. Kami merasa jadi yang paling beruntung kali ini. Pikir tadinya kita nggak dapet yang namanya schooling barakuda. Soalnya yang pertama kali kita turun, kita ngeliatnya schooling Jack Trevally lagi. Yaudah lah ya, kita main-main sama schooling Jack Trevally. Kira-kira 15 menit kemudian, ternyata ada schooling barakuda. Wow, keren banget, bro. Fight trip, fight major. Baru kelar diving. Gue puas banget diving kali ini. Gak cuma ngeliat schooling Jack Trevally, gue juga ngeliat schooling barakuda. Yes. Oke. I love my camera. Yon, titipan bear-brand gue mana? Oh iya. Thank you, Yon. Karena gue gak mau keseruan trip gue keganggu gara-gara badan kafe. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the Bicara soal Wakatobi, ternyata bukan cuma soal 4 pulau yang ada di dalamnya, tapi pulau-pulau kecil sekitarnya yang punya keindahannya sendiri. Dan kami akan mendatangi pulau yang bernama Pulau Indah.
sebuah pulau kecil yang gak berpenghuni di Pulau Tomia, yang katanya keeksotisannya gak ada yang nandingin lagi di Wakatobi. Begitu sampai di pulau kecil ini, nggak ada kata lain selain wow, karyamu sungguh luar biasa Tuhan. Landscape Pulau Ndaa ini sangat eksotis. Kondisi pulau yang masih sangat alami dan gak berpenghuni, jadi resep keeksotisan pulau ini. Hamparan pasir putihnya yang cantik luar biasa membentuk kelokan kecil mengikuti bentuk pulau ini. Ini lebih dari indah, Tuhan. Hai, kita lagi di Maldives. Hampir benar. Tapi kita tempatnya lebih ada di Pulau Ndaa. Nah ini posisinya kira-kira ada di belakang Pulau Tomia, nggak jauh dari sini. Iya, jadi ternyata Pulau Tomia itu di sekelilingnya banyak pulau-pulau kecil. Salah satunya pulau ini. Dan ini pulau yang tidak berpenghuni, kecuali Palu kecil ini. Nah, umang-umang. Nah, kita bentar lagi nungguin mataharinya turun, dan kita nikmatin sunset. It's going to be a beautiful afternoon with a beautiful sunset with a beautiful friend. Hi trip. Bye adventure. Di Pulau Ndaa ini hanya ada kami berdua yang main-main di pantainya. Ini seperti pulau pribadi, bro. Padahal waktu tempuhnya cuma sejam dari Pulau Tomia. Memungkinkan banget untuk wisatawan datang ke sini. Mungkin inilah yang namanya Hidden Island. Pulau tersembunyi sekaligus surga tersembunyi yang ada di Wakatobi. Lihat aja, keindahan alamnya yang banyak bilang mirip dengan pantai-pantai khas Karibia. Keren kan? Lu bisa bebas mau ngapain aja di Pulau Ndaa ini, guys. Mau lompat-lompat, guling-guling, pokoknya serasa milik sendiri deh. Bebas dan tenang. Pulau yang benar-benar pas untuk refreshing dan menenangkan diri. Di depan mata gue sekarang ini, emang surga nyata yang diciptakan Tuhan, guys. Laut tenang yang mengelilingi pulau ini terlihat sangat mempesona. Dadah. Bye, umang-umang. Gak cuma itu, air lautnya yang berwarna hijau toska di Pulau Ndaa ini kelihatan bening banget dari pinggir pantainya. Pulau Ndaa ini benar-benar memukau pandangan mata. Hoho, beningnya air laut di Pulau Ndaa ini berhasil menggoda saya untuk berenang di sini, bro. Dan ternyata emang beningnya juara. Menunggu matahari terbenam sambil main-main di pulau ini jadi pilihan kami, bro. Sayang banget kalau pulau secantik ini nggak dinikmati sampai matahari terbenam. Di tengah-tengah nikmatnya pulau ini,
saya mau mencoba hal yang baru nih guys. Tapi yang ini lain, karena saya mau mencoba nerbangin drone-nya tim MTMA ini. Densu nggak mau jual Bang Wan pinjemin drone-nya. Jadi si Densu yang main, Bang Wan yang ngomong my trip, my adventure. Jadi selama ini kita yang ngomong, dia ngoperate. Sekarang kita yang ngoperate, dia ngomong. Dia mungkin kita sekali aja. Oke, Riko. Bangun. Oke, yuk. Oke, 1, 2, 3, my trip. Gokil. Akhirnya Densu berhasil juga nerbangin drone milik salah satu kru MTMA. Good job, brother. My trip. Keseruan yang berlangsung di sore hari di Pulau Ndaa ini bikin waktu jadi nggak kerasa. Matahari udah mau ninggalin kita aja nih. Selain pantainya yang eksotis, keindahan yang ditawarkan Pulau Ndaa ini juga berakhir di sunsetnya yang bisa kita lihat jelas di sini. Today is a beautiful day. Tenggelamnya matahari adalah momen berharga yang selalu ditunggu-tunggu para pencari sunset seperti kami. Dan kami jadi orang yang beruntung hari ini. Karena matahari tenggelam di Pulau Ndaa dengan sempurna. Saat perjalanan pulang ke Pulau Tomia, tiba-tiba kapal kami mengalami kendala saat kami hampir sampai di pulaunya. Kapal kami terjebak di tengah laut karena kondisi air laut yang sangat surut saat itu. Kami langsung bahu-membahu untuk membantu awak kapal yang sedang mencoba menggeser kapal kami yang kandas terkena karang. Oh, jadi nih kita tiba-tiba udah nyampe, tentunya posisi airnya itu udah kenal banget. Dan sekarang kapalnya kandas, kita lagi coba nih untuk keluar. Di bawah kita ini dekat banget sama karang. Jadi kapalnya itu nyangkut. Sekarang kalau kapal itu miring, digoyangin supaya kapal itu bisa lolos. Memang, waktu pasang surut air laut di perairan Wakatobi ini nggak bisa ditebak guys. Bisa jadi surut lebih awal dari biasanya, atau bahkan kembali pasang. Alam tidak ada yang bisa menebak. Pindah belakang, berat pindah belakang, Lagi pasang tali mau ditarik, kita dapat bantuan dari pinggir darat. Soalnya kalau misalnya kita nggak boleh ya kita kandas di sini atau kapalnya bisa berbalik. Akhirnya dengan bantuan awak kapal, seluruh tim MTMA dan teman-teman lainnya yang turut membantu, kapal kami yang kandas bisa kembali berjalan setelah berusaha selama 1 jam lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyayangi kami dan memberikan keselamatan kepada kami. So guys, be careful dan jangan sekali-sekali merasa kamu hebat saat ada di alam. Oh, don't you dare look back, just keep your
Adventure kami masih di Pulau Tomia, bro. Pulau ini memang punya banyak destinasi alam yang menawarkan keindahan alam yang masih sangat alami. Sekarang saya dan Rikas mau menuju timur Pulau Tomia. Katanya di sana ada tebing yang paling indah di Pulau Tomia, bahkan di Wakatobi sendiri. Kita sekarang mau ke tebing liang Kuri-Kuri. Kita mau lihat sesuatu yang menarik katanya di sana. Wow, dari sebelah kanan sini juga udah kelihatan sih. Oh, beautiful, man. You should watch from the high. For my trip, my adventure. Naik motor di sini jangan ngebut-ngebut ya bro, santai aja. Karena sepanjang jalan di Pulau Tomia ini diisi oleh rumah-rumah penduduk di sini. Untuk menuju tebing Kuri-Kuri ini, gak jauh juga bro dari lokasi kami menginap. Sekitar 45 menit, lo bisa sampai ke yang namanya tebing Kuri-Kuri. Tapi belum juga kami sampai di tebingnya. Di depan kami ada sebuah pemandangan yang seolah menyuruh kami untuk berhenti sebentar di situ. Yang tadi itu baru sepenggal keindahan alam yang kami lewati sebelum sampai ke tebing Kuri-Kuri. Perjalanannya aja indah. Gimana kalau udah sampai ke tempatnya ya? Jadi memang bukan cuma tebingnya yang indah. Mata kita juga bakal dimanjain selama perjalanan menuju tebing Kuri-Kuri ini. Gak ada ruginya bro kalau kita terus dikasih keindahan kayak gini di Wakatobi. Hei, sampai. Kita sampai di tebing Huntete. yang Kuri-Kuri. Hah? Ini bukan Huntete. Bukan. Oh, ini yang liang Kuri-Kuri ya. Tete itu ke sana. Ini namanya tebing liang Kuri-Kuri. Oh, jadi tidak hanya tempat diving ya. Iya. Jadi dia juga ada view. Gue juga baru tahu bro. Terakhir gue ke Wakatobi itu yang gue tahu cuma spot diving yang terkenal doang. Oh iya, lu kan sering ke Wakatobi. Iya, udah pernah gue kesini. Tapi lu belum tahu tentang ini. Belum tahu. Ini tempat sebenarnya bagus banget. Lu Iya. bisa foto priwet, bisa untuk bulan madu. Gak perlu jauh-jauh ke Maldives, bro. Lihat dong, lihat tuh warna air lautnya gile. Yoi. Tengah-tengahnya tuh Tosca. Ngapain kita sombong-sombong ke Maldives ya nggak? Yoi. Kita punya di Indonesia. Ayo, gue mau kesana duluan. My trip, my adventure. Rikas, look at the view, dude. Gile, lu lihat tuh. Wow, ini ada 4 warna, bro. Mana lu? Rikas? Rikas? Woi. Oh, gue nggak bisa lihat lu karena ketutupan dengan indahnya tempat ini tuh, lu lihat tuh. Ada 4 warna. Ini indah banget tuh lihat. Dia kayak Nusa Penida ya. Mungkin di sini Nusa Penidanya Tomia bro Iya. sebutnya. Tapi gue lebih yakin ini lebih natural banget karena jarang banget ada orang di sini kecuali nelayan. Kayaknya sih gitu. Wow, this is really beautiful. And this place just like heaven hidden on Indonesia. I believe. Surga kecil. My trip. My adventure. Lautan lepas, pantai pasir putih, dan tebing-tebing karang yang ada di pinggirnya. Jadi perpaduan yang sempurna untuk dipandang. It's more than beautiful, it's a good life. Sampai gue nggak bisa berkata apa-apa lagi guys untuk ini semua. Speechless untuk ngungkapin apa yang gue lihat sekarang ini karena saking indah. Indonesia kecil untuk mata dunia yang dipersembahkan. Inilah tebing liang Kuri-Kuri. My trip. My adventure.
Wakatobi memang punya banyak hidden paradise yang tersebar di setiap pulau. Kemanapun kita pergi, pasti disuguhkan oleh panorama eksotis yang semuanya masih sangat alami. Datang lagi, itulah yang ada di pikiran saya. Setelah melihat semua keindahan yang dihadirkan oleh pulau surga di bawah laut ini. Inilah Indonesia, inilah negeri kita, yang selalu indah di setiap sudutnya. My trip, my adventure.